Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermagita Lukmara dari program studi Tadris Matematika semester 3. Jadi pada semester 3 ini kami mempelajari salah satu mata kuliah, yakni Geometri Analitik Bidang yang diampu oleh dosen Zulfikar Busra MSI. Geometri itu berhubungan dengan bangun-bangun dan pengukurannya. Sedangkan geometri analitik bidang atau geometri analitik secara umum itu merupakan cabang ilmu matematika yang menjelaskan persoalan geometri secara aljabar. Dalam mata kuliah ini kita mempelajari yang namanya titik garis dan bidang dan irisan-irisan kerucut seperti lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Untuk memudahkan kami dalam pembelajaran mata kuliah ini, kami diperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama GeoGebra. GeoGebra ini digunakan untuk menggambarkan bidang-bidang yang saya sebutkan tadi yang dipelajari dalam geometri analitik bidang dalam suatu koordinat kartesius. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi GeoGebra itu. Langsung saja kita buka. Kita tunggu aplikasinya terbuka. Nah, setelah terbuka itu aplikasi ini akan tampilan utamanya itu seperti ini. Jadi pada aplikasi GeoGebra ini ada beberapa menu-menu yang disediakan untuk mempermudah kita dalam mempergunakannya. Yang pertama itu ada menu bar. Ini ada berkas, ada ubah, ada menu tampilan untuk mengatur tampilan aljabar, grafik, dan untuk menampilkan tampilan grafik 3 dimensi. Seperti ini. Terus ada opsi untuk mengatur bahasa dan ukuran fontnya, ada peralatan, ada jendela baru, dan ada bantuan untuk tutorialnya GeoGebra atau melaporkan apabila aplikasinya bug atau tidak bisa dipergunakan. Selanjutnya ada fitur-fitur yang disediakan. Ada fitur pindah untuk memindahkan titik atau objek-objek pada grafik. Terus ada menu titik untuk mengakses titik bila kita ingin memasukkan titik. Ada menu garis dan jenis-jenis garis. Ada garis yang hubungan-hubungan antar garis. Terus ada poligon, ada lingkaran, ada elips, hiperbola, dan parabola. Ada fitur sudut, kemudian refleksi, rotasi, translasi, dan dilasi. Kemudian ada fitur luncuran dan sisipan-sisipan. Ada kotak centang untuk menampilkan dan menyembunyikan objek. Kemudian ada menu pengaturan untuk grafik, misalnya untuk menggeser grafik, memperbesar dan perkecil tampilan atau sembunyikan objek, untuk menyalin format. Namun untuk menu ini bisa kita akses langsung melalui touchpad laptop atau melalui mouse. Kemudian ada untuk tampilan aljabar, ada tampilan grafik, dan ada menu input atau masukan ketika kita ingin memasukkan formula dari suatu bangun atau rumus persamaan bangun tersebut, maka ketika di enter itu bangunnya akan muncul di sini dan representasi aljabarnya muncul di bagian sini. Kemudian ada fitur buat
garis dengan tanda panah di ujungnya itu. Ini untuk mengulangi perubahan sebelumnya, dan ini ketika kita ingin menampilkan sesuatu yang kita ubah tadi, kemudian kita urungkan, dan ini untuk mengembalikannya, untuk mengulangi perubahan yang kita lakukan. Ini untuk mengurungkan. Selanjutnya di sini ada tanda panah kecil. Ketika kita klik itu akan memunculkan kayak misalnya kita ingin grafik saja, atau kita ingin grafik 3 dimensi, dan lain-lain. Kemudian ada menu pengaturan untuk tampilan-tampilan grafik, layout, tampilan aljabar, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu mengeksplorasi titik, garis, dan bidang pada aplikasi GeoGebra. Untuk titik itu, titik didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berdimensi, tapi dia memiliki posisi. Untuk mengeksplorasi titik pada GeoGebra itu bisa kita akses melalui fitur titik baru. Kemudian kita klik tanda panah ini yang kecil ini, terus kita klik titik baru, kita arahkan kursornya pada tampilan grafik, kemudian kita klik, nah muncul titik. Kita klik lagi, muncul lagi dan lagi. Nah, dan titik-titiknya sudah muncul. Dalam aplikasi GeoGebra ini, tampilan grafiknya itu bisa kita hilangkan sumbu koordinatnya dan gridnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bila titik ini hanya diletakkan di sebuah kertas kosong, maka posisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Hanya bisa kita sebutkan bahwa ada di atas, samping, kanan, kiri, atau di bawah, atau berada di tengah. Nah, itulah gunanya sistem koordinat kartesius untuk menentukan kedudukan titik dan objek-objek lainnya secara pasti. Namun, pada aplikasi GeoGebra ini, meskipun kita tidak menampilkan koordinat kartesiusnya, kita tetap dapat mengetahui posisi kedua titik ini dengan melihat tampilan aljabar di sebelah kiri ini. Itulah keunggulan dari aplikasi ini. Dan selanjutnya kita masuk pada hubungan antar titik. Setelah mempelajari titik itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih hubungan dari titik-titik ini. Hubungan yang pertama itu titik yang saling berimpit. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada representasi aljabarnya itu titik A dan titik B itu memiliki kedudukan yang sama, artinya keduanya itu saling berimpit. Nah, meskipun di sini terlihat seperti hanya ada satu titik, namun sebenarnya itu adalah dua titik yang saling berimpit karena kedudukannya sama. Selanjutnya hubungan yang kedua, itu apabila diberikan kedua titik dengan posisi X, Y, kemudian titik ini menjadi titik ujung dari sebuah garis, maka itu disebut dengan segmen. Jadi kedua titik ini bisa, apabila dihubungkan, itu bisa membentuk sebuah garis yang disebut dengan segmen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garis itu bisa terbentuk dari minimal dua titik yang dihubungkan. Selain cara ini, kita juga dapat membentuk sebuah garis dengan fitur ini. Oke. Kita klik tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini muncul macam-macam garis. Yang pertama itu ada line.
Selanjutnya ada ruas garis antar dua titik, atau bisa kita sebut dengan segmen, di mana ujungnya itu berupa titik. Kemudian ada garis yang disebut dengan sinar atau ray. Terus ada juga garis yang disebut dengan vektor. Nah, ini adalah 4 jenis garis. Yang pertama itu line, ya tidak berujung. Kemudian segmen yang ujungnya berupa dua titik. Kemudian ray atau sinar, salah satu ujungnya berupa titik dan ujung yang lain tidak memiliki batas atau tidak terhingga. Dan yang keempat itu ada segmen, salah satu ujungnya berupa titik dan ujung yang lain berupa tanda panah. Namun selain fitur ini, kita juga dapat mengakses garis melalui fitur masukan atau input, yaitu dengan memasukkan persamaan garis lurus. Kita juga bisa mengetik kayak formula dari sebuah garis untuk membentuk garis pada grafik ini. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan persamaan umum dari garis lurus. Yang pertama itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian kita enter. Kemudian klik slider. Nah, terbentuklah garis lurus. Kemudian cara yang lain itu kita bisa mengetik formula garis. Kita pilih yang fitur yang paling atas. Nah, untuk membentuk sebuah garis, kita memerlukan 2 titik. Jadi kita bentuk dulu titiknya 2. 1, 2. Baru selanjutnya itu kita masukkan pada formulanya. Titik A, kemudian titik yang kedua kita masukkan titik B, kemudian enter. Nah, terbentuklah garis. Jadi ada 3 cara untuk mengakses garis, melalui fitur ini dan melalui mode input atau masukan. Untuk mode masukan ini ada 2 cara, yaitu formula dan dengan rumusnya langsung. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antar garis. Jadi hubungan antar garis itu ada 4, yakni garis yang saling tegak lurus, garis sejajar, garis yang saling berhimpit, dan garis yang saling berpotongan. Hubungan-hubungan garis ini bisa kita akses melalui fitur ini dan bisa juga melalui fitur garis. Misalkan kita membentuk hubungan yang pertama itu garis yang pertama itu garisnya saling sejajar. Untuk garis yang saling sejajar ini ujungnya tidak akan pernah bertemu. Jadi kedua ujung garis ini tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Selanjutnya hubungan yang kedua itu garis yang berpotongan. 1. Nah, ini garisnya berpotongan, ini titik potongnya. Di sini ada sudut yang terbentuk di luar garis dan tepat pada garis ini. Nah, hubungan yang pertama itu titiknya terletak pada garis, artinya jarak antar titik dengan garis ini adalah 0.
Sedangkan untuk hubungan yang kedua itu titiknya terletak di luar garis, artinya titik ini tidak terletak pada garis. Jadi jarak terkecilnya itu bisa kita hitung atau pandang sebagai panjang garis tegak lurus yang menghubungkan antar titik dengan garis. Jadi jaraknya itu sama dengan panjang segmen G. Setelah kita mengenal tentang titik, garis, dan hubungan dari titik dan garis ataupun hubungan garis dengan garis, selanjutnya kita masuk pada dimensi yang lebih tinggi atau yang kita kenal dengan bidang. Bidang sendiri itu terdiri atas dimensi panjang dan dimensi lebar dengan persamaan AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Kita dapat membentuk bidang itu dengan mengakses melalui titik-titik segmen, garis-garis segmen. Kita membentuk beberapa segmen garis. Kemudian kita hubungkan. Dan terbentuklah sebuah bidang. Namun yang perlu kita ketahui dan pahami bahwa susunan segmen-segmen garis ini tidak dapat merepresentasikan bidang secara aljabar. Bisa kita lihat pada tampilan aljabarnya itu hanya berupa segmen F, G, H, I, tidak berupa bidang. Nah, cara untuk mengakses bidang itu bisa kita lakukan dengan melalui metode input atau masukan. Namun sebelum itu kita akan menampilkan grafik 3 dimensi untuk melihat representasi bidangnya nanti. Ya. Kita input persamaan bidang yaitu AX tambah PY tambah CZ sama dengan D, kemudian kita enter, kemudian create slider. Ini adalah tampilan bidangnya. Bisa kita lihat ada sebuah bidang yang terbentuk di sini. Ini adalah bidang yang terbentuk. Dan ini representasi aljabar dari bidang yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal hubungan titik dengan bidang dan hubungan garis dengan bidang. Yang pertama itu hubungan titik dengan bidang. Ada titik yang terletak pada bidang dan di luar bidang. Bisa kita lihat dari sini. Ada titik A ini terletak pada bidang P dan titik B ini terletak di luar bidang P. Kita lihat titik A dan B itu A terletak pada bidang dan B di luar bidang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan garis dengan bidang. Yang pertama itu garis yang terletak di luar bidang, dan yang kedua garis yang terletak pada bidang. Bisa kita lihat di sini bahwa garis CD ini garis AB tidak terletak pada bidang dan garis CD ini terletak pada bidang. Lihat. Oke. Nah, itulah beberapa penjelasan pada bab titik garis dan bidang. Selanjutnya kita masuk pada materi
irisan kerucut. Caranya itu dengan mengklik menu ini, kemudian polygon, kita tentukan titik pusatnya, kemudian titik puncak, kemudian jari-jarinya kita beri 4, kita klik OK. Nah, muncul. Pada tampilan grafik 3 dimensi itu bentuk kerucutnya seperti ini. Bisa kita lihat dari segala arah. Sedangkan pada grafik 2 dimensi bentuknya itu seperti lingkaran. Jika dilihat dari atas itu bentuknya seperti lingkaran, dan dari bawah juga bentuknya seperti lingkaran. Jadi itulah mengapa kita memandang lingkaran sebagai salah satu irisan kerucut terhadap bidang rata yang ia tempati. Nah, selain cara ini untuk membentuk lingkaran itu bisa kita akses melalui sini, fitur lingkaran. Terus kita pilih ini lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kita tentukan pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 3. Kemudian kita klik OK. Nah, terbentuklah sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0. Kemudian untuk lingkaran tak standar dengan pusatnya di 10,6 dan jari-jari 4, kita klik OK. Nah, muncul bentuk seperti lingkaran. Kemudian cara yang lain bisa kita masukkan melalui fitur input dengan memasukkan persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita enter, kemudian create slider, muncul lingkarannya. Nah, selain itu bisa juga kita gunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di alfa, beta dengan persamaannya. Kemudian kita enter. Nah, muncullah lingkaran yang berpusat di 1,1. Selanjutnya kita masuk pada hubungan titik dengan lingkaran. Hubungan titik dengan lingkaran terbagi atas 3, yaitu titik yang terletak di luar lingkaran, titik yang terletak di dalam lingkaran, dan titik yang terletak tepat pada lingkaran. Masuk pada hubungan garis dengan lingkaran. Hubungan garis dengan lingkaran itu terbagi atas 3, yakni yang pertama itu garis yang memotong lingkaran. Seperti ini. Kemudian yang kedua itu garis yang menyinggung lingkaran. Seperti ini. Sedangkan hubungan yang ketiga itu garis yang tidak menyinggung maupun memotong lingkaran. Artinya garis ini berada di luar lingkaran. Selanjutnya kita masuk pada irisan-irisan kerucut yang lain seperti parabola, elips, dan hiperbola. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memasukkan persamaan dasar dari sebuah bidang terlebih dahulu, yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Kemudian enter.
kemudian klik slider. Nah, sudah ada bidang berdimensi 3 ya. Nah, selanjutnya kita mau memasukkan gambar kerucutnya dengan memilih icon cone, kemudian kita pilih titik pusatnya di 0,0 dan tingginya 5 cm dengan jari-jari 3 satuan. Klik OK. Nah, di sini menampilkan sebuah bidang bangun ruang kerucut yang dipotong oleh sebuah bidang rata. Untuk melihat perpotongannya secara jelas, kita bisa mengaksesnya melalui memotong dua permukaan. Kita klik, kemudian kita klik bidang ratanya dan bangun kerucutnya. Nah, sekarang sudah terlihat ada perpotongan antar keduanya. Seperti ini. Untuk bangun grafik 2 dimensinya bisa dilihat pada bagian ini. Untuk melihat perpotongan yang lain, kita bisa menggeser slider ini. Slider ini berfungsi untuk menggerakkan bidang datar ini sehingga akan membentuk perpotongan lain dari bangun kerucut. Misal kita geser D-nya sebagai konstanta, kemudian kita lihat dari arah sini, ini akan berbentuk seperti elips. Ya. Kemudian selanjutnya untuk hiperbola, kita geser kembali D-nya ke 1. Nah, untuk melihat secara jelas kita bisa menyembunyikan objek kerucutnya dan bidangnya. Kemudian kita animasikan slider C dan slider D. Ini adalah bentuk parabolanya. Ini akan membentuk sebuah elips. Apabila C-nya digerakkan, itu membentuk yang namanya elips. Oke. Nah, setelah kita melihat pada grafik 3 dimensi, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana penggambaran irisan-irisan kerucut ini di dalam grafik 2 dimensi. Nah, setelah kita melihat irisan-irisan kerucut tadi pada pada grafik 3 dimensi, selanjutnya kita akan melihat pada grafik 2 dimensinya atau bentuk 2 dimensinya. Yang pertama itu parabola. Kita bisa mengaksesnya melalui icon ini, kita klik, pilih parabola. Kemudian untuk parabola yang vertikal, kita klik sumbu X, kemudian kita tarik dan kita klik lagi satu kali. Nah, jadi selanjutnya untuk parabola yang vertikal, kita bisa mengklik sumbu Y, kemudian kita tarik dan klik lagi satu kali. Nah, di sini untuk titik A dan titik B itu merupakan titik fokusnya. Sedangkan titik puncaknya berada di sini dan di sini. Kemudian garis direktrisnya itu akan ada di sini atau di sini.
Namun selain dari icon-icon di sini, kita bisa mengakses parabola dari mode input dengan memasukkan formula parabola. Kita klik. Di sini kita butuh sebuah titik dan sebuah garis. Kita masukkan titik dan sebuah garis. Oke. Selanjutnya, kita ganti formulanya. Titiknya kita ganti dengan A dan garisnya kita ganti dengan garis J kecil. Kemudian kita enter. Nah, terbentuk parabolanya. Kita hilangkan dulu garis ini. Nah, ini berfungsi sebagai garis direktris. Ini parabolanya, titik puncaknya ada di sini. Dan ini adalah titik fokus dari parabola ini. Selanjutnya, metode lain yang bisa kita gunakan yakni dengan memasukkan persamaan umum parabola, yaitu y kuadrat sama dengan 4px. Enter. Create slider. Oke. Muncul parabolanya. Untuk memunculkan garis direktrisnya, kita bisa memasukkan persamaan x kuadrat sama dengan min 4px. Enter. Oke. Ini untuk parabola yang horizontal. Sedangkan untuk parabola yang vertikal, kita bisa memasukkan persamaan x kuadrat sama dengan 4 pi dan enter. Nah, untuk memunculkan garis direktrisnya kita bisa memasukkan persamaan y kuadrat sama dengan min 4 pi y. Kemudian enter. Nah, ini adalah garis direktrisnya dan ini adalah perpotongan antara titik puncaknya ini parabola. Titik puncaknya berada di titik 0,0. Selanjutnya kita akan melihat hubungan parabola dengan titik atau garis. Pertama itu hubungan titik dengan parabola itu ada 3. Itu titiknya berada di dalam parabola. Yang kedua itu titiknya berada pada lintasan parabola, dan yang ketiga itu titiknya terletak di luar parabola. Sedangkan untuk hubungan parabola dengan garis itu ada 3 juga. Yang pertama itu garisnya memotong parabola seperti ini. Yang kedua, garisnya menyinggung parabola. Dan yang ketiga, garis itu tidak terletak pada parabola. Tidak menyinggung maupun memotong parabola. Oke, itu untuk pembahasan parabola. Selanjutnya kita masuk pada irisan kerucut selanjutnya, yaitu elips. Untuk elips itu bisa kita akses melalui icon ini, kemudian kita klik elips. Pertama kita klik pada koordinat 2, selanjutnya titik yang satunya lagi pada x-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita tarik, kemudian kita klik lagi. Nah, sekarang terbentuklah yang namanya elips, di mana titik A dan titik B ini adalah
titik fokus dari elips. Dan C ini adalah titik puncak yang pertama, dan di sini juga ada C aksen titik puncak yang kedua. Selanjutnya di sini ada titik puncak dari elips dan di sini. Kemudian ada lotus rectum di sini dan di sini. Sumbu mayor A aksen, dan sumbu minor B aksen. Selain itu, kita juga bisa mengakses elips melalui icon input ini dengan memasukkan formula elips. Kita pilih titik fokus, dan titik. Jadi kita butuh 3 titik. Titik yang pertama itu 10, titik yang kedua di 4, dan titik yang lain ada di sini. Kemudian kita input titiknya, titik A, selanjutnya titik B, dan titik C, kemudian enter. Nah, terbentuklah elipsnya, titik pusat dengan 2 titik pusat dan 1 titik puncak. Cara yang lain yaitu dengan memasukkan persamaan umum elips, yakni X kuadrat per, misalkan A kuadratnya itu adalah 4, kemudian kita tambah dengan Y kuadrat per, misalkan B kuadratnya itu 8, sama dengan 1, kemudian kita enter. Nah, terbentuklah elips standar vertikal. Selanjutnya untuk elips standar yang horizontal, kita masukkan persamaan yang sama, X kuadrat per, misalkan A kuadratnya 8, ditambah dengan Y kuadrat per B kuadratnya adalah 4, sama dengan 1, kemudian enter. Terbentuk ini elips horizontal. Jadi jika nilai A-nya lebih besar dari nilai B, maka elipsnya itu horizontal, dan sebaliknya jika nilai A lebih kecil dari B, nilainya itu elipsnya itu vertikal. Kemudian untuk elips yang tidak standar itu bisa kita masukkan persamaannya, yaitu X dikurang alfa, alfanya ada di dalam, alfa kuadrat per, misalkan A kuadratnya itu adalah 4, kemudian ditambah dengan Y dikurang beta kuadrat per, misalkan B kuadratnya itu bernilai 8, sama dengan 1, kita enter. Kemudian klik slider. Nah, terbentuk elips vertikal yang tak standar. Pusatnya itu ada di 1,1. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan titik terhadap elips. Ada yang terletak pada elips, di dalam elips, dan di luar elips. Sedangkan untuk kedudukan garis terhadap elips itu sama. Ada garis yang memotong elips, ada garis yang berada di luar elips, dan ada garis yang menyinggung elips. Selanjutnya, irisan yang ketiga yakni hiperbola. Untuk hiperbola itu bisa kita akses melalui icon ini. Kita klik hiperbola, kemudian kita pilih salah satu titik, misalnya di 4 dan min 4, kemudian kita tarik dan klik di sini.
Jadi titik A dan titik B ini menjadi titik fokus dan titik C, dan C aksen nanti di sini adalah titik puncak dari keduanya. Sedangkan untuk hiperbola yang horizontal, kita bisa klik pada sumbu X. Nah, sekedar pemberitahuan atau info bahwa jarak atau kedudukan dari dua titik ini terhadap titik 0,0 itu harus sama ya. Kemudian kita klik oke. Sama. Ini adalah contoh hiperbola yang standar. Jadi cara lain untuk membuat hiperbola yaitu dengan melalui icon input. Kita bisa memasukkan formula hiperbola. Namun sebelum itu kita akan membuat 3 buah titik. Itu berarti titik 5 dan titik 2. Kemudian kita masukkan formulanya. Hiperbola. Saya masukkan titik A, B, dan titik lainnya. Enter. Nah, inilah hiperbola horizontal. Jika kita ingin hiperbolanya vertikal, maka kita bisa meletakkan titik-titiknya itu di sumbu Y. Kita masukkan kembali formulanya. Kita input titik-titiknya. Titik D, titik E, dan titik yang lainnya titik F. Kemudian enter. Oke. Jadi deh hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Kemudian cara yang ketiga itu dengan memasukkan persamaan umum hiperbola, yaitu X kuadrat per misalkan A kuadratnya itu 8 ditambah Y kuadrat per misalkan B kuadratnya itu adalah 12 plus sama dengan 1. Maaf, di sini itu dikurang. Kemudian kita enter. Nah, jadi deh parabolanya. Sedangkan untuk hiperbola tak standar, kita bisa memasukkan persamaannya itu X dikurang H kuadrat per misalkan A kuadratnya itu 4 dikurangi dengan Y dikurang K pangkat 2 per misalkan B kuadratnya itu adalah 8 sama dengan 1, enter. Kemudian klik slider. Jadi ini adalah bentuk parabola tak standar yang titik puncaknya itu tidak berada di 0,0 atau titik puncaknya berada di H, K. Ini adalah tipe para hiperbola tak standar tipe 1. Sedangkan untuk hiperbola tak standar tipe 2 itu bisa kita gambar melalui icon ini. Kita pilih hiperbola, kemudian kita tentukan salah satu titiknya, misalkan di sini, dan titik yang lainnya ada di sini. Kita tarik, klik satu lagi, titik puncaknya. Oke. Ini adalah bentuk hiperbola yang tidak standar. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan titik terhadap hiperbola
Ada yang terletak di dalam hiperbola, di luar hiperbola, dan terletak pada hiperbola. Sedangkan untuk kedudukan garis terhadap hiperbola itu ada 3 macam. Yang pertama itu garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung hiperbola. Yang kedua, garis yang menyinggung hiperbola. Dan yang ketiga, garis yang memotong hiperbola. Jadi, itulah tadi beberapa contoh irisan-irisan kerucut yang kita pelajari dalam mata kuliah geometri analitik bidang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. See you on the next video. Terima kasih.